Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah teorema Pythagoras. Ada yang tahu siapa dia? Ya, ini adalah bapak bilangan atau bapak Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, tepatnya di Laut Aegean, pada tahun 570 Masehi, yang mana dia disebut juga sebagai bapak bilangan yang telah menemukan teori teorema Pythagoras, sehingga memotivasi anak-anak didiknya. Selama hidupnya, Pythagoras suka berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanan panjang, Pythagoras mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian Pythagoras mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan gerakan atau sekolah yang bernama Pythagorean. Nah, Pythagoras sendiri berasal dari bangun datar segitiga, yang mana bentuk segitiga ini diperoleh dari 3 bentuk persegi yang berbeda-beda ukurannya. Akhirnya tercetuslah teorema Pythagoras yang mempunyai persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras merupakan bangun datar segitiga yang diperoleh dari 3 persegi dan ukurannya yang berbeda-beda, sehingga dapat dirumuskan dengan rumus Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari 2 model bangun persegi yang ditutupi 4 segitiga, diperoleh sebuah persamaan untuk menentukan luas daerah biru, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka terbuktilah teori teorema Pythagoras yang berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita pelajari bagaimana contoh soal dan juga penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari kita. Halo, selamat pagi. Namaku Fatimah. Pagi ini aku sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Aku adalah siswi kelas 8 di sekolah menengah pertama. Kata ibu, sebelum berangkat ke sekolah, aku harus merapihkan kamarku agar aku terbiasa untuk disiplin. Ini adalah ayahku. Ayahku adalah seorang pekerja yang sangat rajin, tapi dia sangat sibuk. Dia bahkan tidak bisa mengantarkan aku pergi ke sekolah. Ayahku bilang aku harus jadi anak yang mandiri. Setiap hari aku pergi ke sekolah dengan teman-temanku. Namanya Dion, Jenny, dan Ara. Tapi aku selalu kesal karena kami harus menunggu Ara yang selalu datang terlambat ke tempat pemberhentian bis. Nah, itu Ara. Kami harus berangkat ke sekolah sekarang. Ini adalah kelasku. Aku bersekolah di SMP Harapan Bangsa. Tempat dudukku berdekatan dengan bangkunya Dion dan Jenny. Wah, hari ini aku sangat senang karena aku akan belajar matematika dengan Bu Nurul. Aku sangat tidak sabar. Yuk kita dengarkan penjelasannya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Sebelumnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah teorema yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga. Teorema Pythagoras seperti namanya ditemukan oleh Pythagoras pada sekitar abad pertama. yakni tampangnya Pythagoras digambarkan sebagai orang tua yang sering berpikir atau agak sedih.
Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi dan mengetahui apa itu teorema Pythagoras, sekarang kita akan membuktikan teorema Pythagoras bersama-sama. Namai sebagai segitiga ABC. Sudut siku-siku pada B dengan sisi AB dan C. Dengan teorema Pythagoras, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Buatlah 3 kotak di sisi segitiga ABC seperti yang ditunjukkan. Mari kita umpamakan ubin berbentuk persegi satu satuan dan tempatkan jenis ubin seperti itu pada kotak 1 dan 2. Di sini kita melihat bahwa 9 ubin menutupi persis bidang kotak 1 di sisi AB. Dan 16 ubin menutupi persis bidang kotak 2 di sisi BC. Oleh karena itu, luas kotak 1 adalah 9 satuan persegi, dan luas kotak 2 adalah 16 satuan persegi. Sekarang, dengan menggunakan ubin kotak 1 dan 2 ini, kita akan mencoba menutup kotak 3 pada sisi miring AC. Kita melihat ubin dari kedua kotak yaitu 25 ubin yang menutupi ruang kotak 3 terdapat pada sisi miring AC. Oleh karena itu, luas kotak 3 adalah 25 satuan persegi. Juga luas kotak 3 sama dengan luas kotak 1 ditambah luas kotak 2. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga lainnya. Ini menyatakan teorema Pythagoras. Nah, tadi kita sudah mengetahui rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu, bagaimana sih Bu kalau kita mau mencari sisi lainnya selain sisi miring? Maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan mengenai teorema Pythagoras? Oke, supaya kalian lebih paham lagi mengenai teorema Pythagoras dan bagaimana menyelesaikan soal-soal Pythagoras, Ibu mempunyai satu contoh soal. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Perhatikan segitiga berikut dan lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku pada B, serta diketahui panjang sisi AB adalah 12 dan panjang sisi BC adalah 5. Jadi, sisi manakah yang belum diketahui? Ya, betul. Sisi yang belum diketahui adalah sisi AC atau sisi miring. Bagaimana sih Bu cara penyelesaiannya? Oke anak-anak, kita gunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari ya, yaitu jika kita ingin mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Tapi Bu, mana sih sisi A, sisi B, dan sisi C-nya? Nah, oke. Jika segitiganya seperti ini, maka sisi depan sudut A bisa kita sebut sebagai sisi A kecil. Sisi depan sudut B bisa kita sebut sebagai sisi B kecil. Dan sisi depan sudut C bisa kita sebut sebagai sisi C kecil. Maka sisi AB sama dengan sisi C adalah 12. Dan sisi BC sama dengan sisi A adalah 5. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumusnya ya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Maka hasilnya B kuadrat sama dengan 169. Tapi yang kita cari kan sisi AC atau sisi B-nya. Sedangkan ini hasilnya adalah B kuadrat sama dengan 169. Maka B kuadrat sama dengan 169. Itu sama dengan akar dari 169. Sehingga sisi B sama dengan 13 atau sisi miringnya adalah 13.
Karena pertemuan hari ini sudah berakhir, maka Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sekolah telah tiba. Aku sangat kesal dan lelah karena bus yang aku naiki kehabisan bensin. Jadi aku terpaksa harus turun sebelum tempat pemberhentianku. Akhirnya aku harus jalan kaki, padahal rumahku masih sangat jauh. Akhirnya aku sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja, tapi kenapa ayah seperti kebingungan? Akhirnya aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dengan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teorema Pitagoras yang aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Aku bertanya kepada ayah berapa tinggi dari atas tanah ke bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Kemudian ayah menjawab bahwa jarak tanah ke bak mobil adalah 90 cm dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pitagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi miringnya. Aku misalkan kondisi jarak yang membentuk segitiga siku-siku tersebut bernama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Maka untuk mencari nilai sisi miringnya, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat. B kuadrat sama dengan 8100 ditambah 160.000, sehingga B kuadrat sama dengan 168.100. Jika kita akarkan, hasilnya akan menjadi 410 cm. Nah, jika aku merubahnya ke meter, maka akan menjadi 4,1 meter. Aku menjelaskan kepada ayah bahwa ayah harus menggunakan papan dengan panjang 4,1 meter untuk dapat memindahkan mesin cuci tersebut ke bak mobil. Akhirnya, ayah menemukan papan dengan panjang 4,1 meter tersebut. Kemudian, aku dan ayah memindahkan mesin cuci tersebut dengan cara mendorongnya dari tanah ke bak mobil dengan menggunakan papan berukuran 4,1 meter yang dijadikan bidang miringnya. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Ternyata teorema Pitagoras bisa sangat bermanfaat. Setelah aku masuk ke rumah, aku disambut ibu dan makanan enak. Ternyata hariku ini tidak buruk. Aku senang belajar matematika. Aku juga senang bisa membantu ayah hari ini.